Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, rahayu. Baik, sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah evaluasi program pembelajaran, Bapak Dr. Kadek Suhartamo SPD MPD, beserta mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyajikan makalah yang berjudul Model Evaluasi CIP dan Model Evaluasi Diskrepansi. Adapun tim kami, yang pertama saya sendiri, Ketut Wijaya, rekan kami Nimade Sri Martiningsih, dan rekan kami lagi satu, Nimade Aryadi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan makalah ini dari yang pertama saya sendiri, kemudian yang kedua Ibu Nimade Aryadi, dan yang ketiga adalah Ibu Sri Martiningsih. Baik, kami akan mulai dari pendahuluan. Dari latar belakang, di mana kita ketahui bahwa kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah program, baik dalam program pendidikan maupun pembelajaran. Nah, dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu pada bab 16 pasal 57 sampai 59 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita menyatakan bahwa intinya evaluasi itu adalah dalam pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Evaluasi merupakan salah satu bentuk pengendalian pendidikan yang bertanggung jawab kepada pihak-pihak terkait. Nah, selain itu disebutkan juga bahwa dalam hal ini evaluasi itu harus dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis, dan berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka jadi hal utama yang menjadi penyajian dari makalah ini adalah terkait dengan model evaluasi, di mana model evaluasi program itu ada berbagai jenis model, dan dalam hal ini makalah ini akan menyajikan model evaluasi dengan CIP ya, yaitu konteks, input, proses, dan produk, dan yang kedua dengan model evaluasi diskrepansi. Di mana kita ketahui bahwa salah satu model evaluasi yang banyak digunakan dalam pendidikan adalah model CIP yang merupakan singkatan dari konteks, kemudian ada input, kemudian ada proses, dan juga ada produk. Nah, dalam hal ini model ini dikenalkan oleh atau dikembangkan oleh Stubblebum ya. Jadi Daniel Stubblebum inilah yang memperkenalkan pertama kali terkait dengan model evaluasi CIP ini. Di mana keunikan dari model ini adalah bahwa setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan atau decision itu yang menyangkut perencanaan dan proses operasional sebuah program, itu keunggulannya adalah memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi, di mana evaluasi dengan CIP, yaitu konteks, input, dan proses maupun produk ini sangat efektif dalam lingkup fungsinya karena ini bersifat mendasar, next, kemudian menyeluruh, dan juga terpadu. Nah, sedangkan yang kedua, yaitu discrepancy evaluation, itu adalah model evaluasi untuk mengetahui tingkat perbedaan suatu standar ya dengan kondisi di lapangan atau yang dikenal dengan model kesenjangan. Nah, berkaitan dengan kedua model ini, maka pada kesempatan ini kami merumuskan jadi dua masalah utama. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan model evaluasi CIP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan model evaluasi diskrepansi. Dan sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja pengertian, kemudian juga langkah-langkah keunggulan dan kelemahan dari model evaluasi CIP. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa itu model evaluasi diskrepansi, bagaimana langkah-langkahnya, dan termasuk keunggulan dan kelemahannya. Dan yang terakhir, manfaat dari tulisannya adalah tentunya mahasiswa dapat mengetahui, memahami terkait dengan model evaluasi CIP, dan yang kedua juga mahasiswa dapat mengetahui apa itu model evaluasi diskrepansi. Baik, dari penyajian saya demikian. Selanjutnya akan diberi kesempatan kepada Ibu Nimade Aryadi. Silakan Bu Made. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kadek Suhartamo selaku dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa, mohon izin saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Ketut Wijaya. Saya akan melanjutkan mulai dari bab 2 pembahasan
Model evaluasi CIP adalah suatu model evaluasi yang bertujuan untuk membantu dalam perbaikan kurikulum, tetapi juga untuk mengambil keputusan apakah program itu dihentikan saja. Model ini mengandung 4 komponen, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Dan masing-masing perlu penilaian sendiri. Lanjut Bu Sri. Jadi komponen yang pertama yaitu evaluasi konteks. Nah, evaluasi ini lebih terkait pada penyediaan informasi untuk menetapkan tujuan baik, merumuskan lingkungan yang relevan, serta mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan program atau kegiatan belajar maupun kegiatan pendidikan. Evaluasi konteks dimaksudkan juga untuk menyediakan informasi guna merumuskan goal and objective. Jadi evaluasi konteks dimulai dengan melakukan analisis konseptual dalam mengidentifikasikan dan merumuskan domain yang akan dinilai, kemudian diikuti dengan analisis empiris tentang aspek yang dinilai melalui survei maupun tes. Lanjut Bu Sri. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan evaluasi konteks sebagai berikut. Ini menurut Ari Kunto 2010. A. Kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh program, misalnya jenis makanan, siswa yang belum menerima. B. Tujuan pengembangan apakah yang belum dapat tercapai oleh program, misalnya peningkatan kesehatan dan prestasi siswa karena adanya makanan tambahan. C. Tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan masyarakat, misalnya kesadaran orang tua untuk memberikan makanan bergizi kepada anaknya. D. Tujuan mana sajakah yang paling mudah dicapai, misalnya pemerataan makanan, ketepatan penyediaan makanan. Lanjut Bu Sri. Ya, input adalah, nah yang kedua di sini komponen yang kedua yaitu evaluasi input. Jadi evaluasi input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Jadi tujuan utama dari evaluasi input adalah untuk menentukan bagaimana memanfaatkan input dalam mencapai tujuan program. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan untuk program pendidikan yang berkenaan dengan masukan antara lain A. Apakah makanan yang diberikan kepada siswa berdampak jelas pada perkembangan siswa? B. Berapa orang siswa yang menerima dengan senang hati atas makanan tambahan itu? C. Bagaimana reaksi siswa terhadap pelajaran setelah menerima makanan tambahan? D. Seberapa tinggi kenaikan nilai siswa setelah menerima makanan tambahan? Lanjut Bu Sri. Kemudian komponen yang ketiga, evaluasi proses. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi proses, di sini berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah program sedang dilaksanakan. Pertanyaan untuk evaluasi proses antara lain, ini menurut Ari Kunto 2010. A. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? B. Apakah staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan? D. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? D. Hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan? Nah, di samping itu, hal yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi proses ini adalah A. Penilai hendaklah full time melakukan evaluasi. B. Instrumen untuk menggambarkan suatu proses harus lengkap dan tepat. B. Melakukan pertemuan secara berkala antara tim penilai dan tenaga pengajar yang sedang melakukan kegiatan. Lanjut Bu Sri. Kemudian di sini evaluasi produk dilakukan pada akhir suatu program atau kegiatan. Jadi pertanyaan yang dapat diajukan antara lain, ini menurut Ari Kunto 2010, A. Apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? B.
Pertanyaan apa yang mungkin dirumuskan berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan? C. Dalam hal apakah berbagai kebutuhan siswa sudah dapat dipenuhi selama proses pemberian makanan tambahan? Nah, di sini misalnya variasi makanan, banyaknya ukuran makanan, maupun ketepatan waktu pemberian. D. Apakah dampak yang diperoleh siswa dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya program makanan tambahan ini? Jadi tujuan melaksanakan evaluasi antara lain menurut Arifin 2016, A. Context evaluation planning decision, yaitu konteks evaluasi untuk membantu administrator merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan program. B. Input evaluation, structuring decision. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain menurut Arifin 2016, proses evaluation to survey implementing decision. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk membantu melaksanakan keputusan. Jadi pertanyaan yang harus Anda jawab adalah sejauh mana suatu rencana telah dilaksanakan. Apakah rencana tersebut sesuai dengan prosedur kerja dan apa yang harus diperbaiki. D. Product evaluation to survey releasing decision. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk membantu keputusan selanjutnya. Jadi pertanyaan yang harus Anda jawab adalah hasil apa yang telah dicapai dan apa yang dilakukan setelah program berjalan. Lanjut, Bu Sri. Nah, lanjut pada checklist dalam evaluasi model CHIP. Fungsi dari checklist untuk membantu para evaluator mengevaluasi program yang secara relatif mempunyai tujuan jangka panjang. Jadi ada 9 checklist yang perlu dipertimbangkan dalam model evaluasi CHIP. Di antaranya yaitu menurut Wirawan 2012, yang pertama evaluasi konteks, yang kedua evaluasi masukan, yang ketiga evaluasi proses, keempat evaluasi pengaruh, yang kelima evaluasi efektivitas, yang keenam evaluasi berkelanjutan, yang ketujuh evaluasi transportabilitas, yang kedelapan evaluasi meta, yang terakhir yaitu kemudian sintesis laporan final. Kemudian langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, memfokuskan evaluasi. Yang kedua, mendesain evaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, menganalisis informasi. Yang kelima, melaporkan hasil evaluasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan evaluasi model CHIP. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, model evaluasi CHIP mempunyai kelemahan, yaitu kurang jelasnya kriteria yang dijadikan dasar berpijak bagi kegiatan penilaian. Yang kedua, model CHIP memiliki beberapa kelebihan, antara lain lebih komprehensif karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses maupun hasil. Baik. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Sri Martinisi. Silakan Bu Sri. Terima kasih Bu Aryadi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang diskrepansi evaluation. Mohon izin Bapak dosen dan rekan-rekan, saya akan paparkan mengenai model evaluasi berikut. Model evaluasi diskrepansi itu adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan dari standar yang ditetapkan dengan penerapan pelaksanaan program tersebut. Nah, adapun beberapa kesenjangan yang dapat terjadi di model evaluasi ini. Kesenjangannya itu terjadi antara dua atau lebih elemen atau variabel, yaitu menurut penjabaran
Embulu di Mustafa pada tahun 2021. Yang pertama, kesenjangan yang terjadi itu antara perencanaan dan implementasi program. Yang kedua, kesenjangan antara yang diprediksi dengan yang diperoleh dalam suatu hasil program. Kemudian yang ketiga, kesenjangan antara posisi siswa dengan standar kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Yang kelima, kesenjangan apa yang dihipotesiskan dengan perubahan program. Dan yang terakhir adalah kesenjangan antar sistem. Adapun 5 tahapan dan model evaluasi ini. Yang pertama, tahap penyusunan desain. Pada tahap ini, prosesnya itu menilai perancangan program dengan menentukan terlebih dahulu input, proses, dan output yang diperlukan. Dan kemudian mengevaluasi kelengkapan dan konsistensi internal dari rancangan program tersebut. Nah, kegiatan yang dilakukan di tahap ini adalah merumuskan tujuan, menyiapkan audiens, kemudian menentukan kriteria, perumusan yang merujuk pada apa yang akan diukur. Kemudian yang kedua, tahap pemasangan instalasi. Di sini maksudnya menilai tingkat pemasangan programnya, apakah sudah sesuai dengan standar pada tahap pertama tadi. Itu pada saat mendesainnya. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap ini adalah menilai kembali penetapan atau kriteria standar yang ditetapkan pada tahap penyusunan desain. Yang kedua, meninjau atau memonitor kembali program yang sedang dilaksanakan. Yang berikutnya adalah yang dilakukan adalah meneliti kesenjangan antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang telah dicapai. Itu pada tahap pemasangan instalasi. Selanjutnya pada tahap proses atau pengumpulan. Nah, di sini tahapan ini adalah menilai hubungan antara variabel yang akan diubah dan proses yang digunakan untuk mempengaruhi perubahan tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan evaluasi terhadap tujuan-tujuan yang telah dan akan dicapai. Selanjutnya, tahap pengukuran tujuan. Ya, di sini tahapan menilai apakah rancangan program mencapai tujuan utamanya, yaitu di sini mengadakan analisis data dan menetapkan output yang telah dicapai. Selanjutnya, pada tahap pembandingan, ya tahap program comparison. Di sini sudah jelas sekali untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan di sini adalah membandingkan. Ya, evaluator itu menulis semua kesenjangan yang terjadi. Kemungkinan hasil keputusan dari tahap ini adalah menghentikan program, mengganti atau merevisi program, meneruskan program yang telah didesain atau modifikasi dan menyempurnakan tujuannya kembali. Selanjutnya, cara kita mengetahui bahwa evaluasi ini tepat. Ya. Ketepatan diskrepansi evaluasi ini bisa dikatakan efektif. Pertama, evaluasi yang diinginkan ini bersifat formatif, jadi programnya dalam tahap formatif. Yang kedua, evaluasi ini memberikan informasi yang berkesinambungan. Yang ketiga, tujuan dari evaluasinya adalah memperbaiki, mempertahankan, atau menghentikan. Yang keempat,
evaluasi ini adalah sebuah program penginstalan program. Kemudian yang kelima, peran evaluatornya adalah sebagai fasilitator, pemeriksa standar, pengamat perilaku aktual, dan ahli desain. Yang keenam adalah setiap tahapan kinerja program evaluasinya itu dibandingkan dengan tujuan program atau standarnya untuk mengetahui perbedaan. Dan terakhir adalah prosedur evaluasinya untuk mengidentifikasi kelemahan dan membuat keputusan untuk mengenai koreksinya atau penghentian dari suatu program. Nah, keuntungan dari model diskrepansi evaluation ini adalah jelas. Ya, maksud dari jelas di sini adalah mengidentifikasi apa yang dievaluasi itu secara jelas atau berkonsentrasi pada penentuan tujuan. Kemudian keuntungan dari evaluasi ini adalah fokus. Artinya evaluasi ini sangat fokus pada perbandingan hasil aktual dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian evaluasi ini konsepnya sangat bersih. Ya, di sini maksudnya mudah diikuti dan menghasilkan hasil yang pasti. Yang terakhir, evaluasi ini memiliki keuntungan sederhana. Maksudnya, evaluasi ini mampu menyederhanakan model yang sebenarnya, sehingga menangkap esensi dari keuntungan model ini. Nah, namun di balik keuntungan yang dimiliki model ini, ternyata model ini memiliki keterbatasan. Ya, keterbatasannya adalah pertama, tidak memiliki komponen yang evaluatif atau nyata. Komponen evaluasinya itu tidak nyata. Kemudian evaluasi ini tidak memiliki standar untuk menilai. Pentingnya perbedaan yang diamati dengan sasaran. Kemudian evaluasi ini mengabaikan nilai dari tujuannya. Kemudian evaluasi ini juga mengabaikan alternatif penting yang harus diperhatikan dalam merencanakan program pendidikan. Evaluasi ini juga mengabaikan transaksi yang terjadi. Transaksi di sini maksudnya kegiatan yang sedang dievaluasi itu diabaikan. Kemudian evaluasi ini mengabaikan konteks. Apa yang dievaluasi atau yang sedang berlangsung dievaluasi. Yang berikutnya adalah evaluasi ini mengabaikan hasil pentingnya, ya, dari tujuan. Tujuannya itu tidak difokuskan, jadi diabaikan begitu saja. Kemudian evaluasi ini menghilangkan bukti, jadi tidak mencerminkan apa yang jadi tujuannya. Yang terakhir, pendekatan evaluasi ini terlalu linier, artinya tidak fleksibel. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Wijaya. Baik, terima kasih Ibu Sri bersama Ibu Nimade Aryadi yang sudah menyajikan. Next Ibu Sri untuk yang sampaikan. Jadi berdasarkan apa yang sudah disajikan oleh Bu Nimade Aryadi dan Bu Sri Martiningsih, adapun kesimpulan dari makalah ini, yang pertama adalah bahwa model CHIP itu adalah model evaluasi pendidikan atau pembelajaran yang terdiri atas 4 komponen rangkaian kegiatan, yaitu yang dimulai dari konteks, input, proses, dan produk, sehingga penilaian atau evaluasi yang dilakukan itu bersifat kompleks atau menyeluruh. Kemudian langkah-langkah model CHIP ini antara yang pertama adalah memfokuskan evaluasi, mendesain evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, dan terakhir melaporkan hasil evaluasi. Nah, adapun kelebihan dari model CHIP ini, yang pertama adalah lebih komprehensif, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga menyangkut konteks, masukan, proses maupun hasil. Sedangkan kelemahannya adalah pada proses melibatkan banyak pihak yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak. Kemudian berikutnya kesimpulan yang kedua, jadi model evaluasi diskrepansi
itu adalah model evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesenjangan dari standar yang ditetapkan dengan penerapan pelaksanaannya program tersebut di lapangan. Adapun langkah-langkah dari evaluasi model referensi ini adalah yang pertama adalah adanya definisi atau desain, kemudian adanya instalasi atau pemasangan, kemudian adanya proses, kemudian adanya produk, yang terakhir adanya pembandingan. Nah, keuntungan dari model evaluasi diferensi ini adalah menggunakan konsep langsung yang mendasar untuk evaluasi, sedangkan keterbatasannya adalah evaluasi model referensi ini memiliki fokus terlalu sempit dengan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Nah, sesuai dengan isi makalah, kami juga mengajukan saran. Yang pertama adalah bagi para stakeholder dalam bidang pendidikan, apabila berkeinginan melakukan penelitian evaluasi, hendaknya menentukan model evaluasi yang sesuai dengan tujuan dari evaluasi yang akan dijalankan. Dalam hal ini, nah model evaluasi yang kami sajikan adalah model evaluasi CHIP. Itu merupakan model evaluasi yang lebih lengkap dan komprehensif, di mana terdapat konteks, input, proses, produk. Nah, dapat dipraktikkan dalam rangkaian pengambilan keputusan, baik itu peran formatif dan penyajian informasi yang mengenai akuntabilitas atau peran sumatif. Kemudian yang kedua, model evaluasi referensi ini merupakan salah satu model evaluasi yang bertujuan untuk mencari kesenjangan antara standar dan pelaksanaan di lapangan dalam pengambilan keputusan. Jadi kedua model ini tentunya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Demikian dari kami penyajian terkait dengan makalah kami yang berjudul tentang model evaluasi CHIP dan model evaluasi referensi. Selanjutnya kami mohon bimbingan, masukan, saran dari Bapak Ibu, dari Bapak dosen ya, yaitu Bapak Kadek Suartame, SPD MPD, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Baik, kami cukupkan sampai di sini. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Santi. Terima